Kita sudah pernah teman-teman sekalian membahas di awal-awal bedah buku kitab Al-Kabair ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Karena malas-malasan, dalam arti kata dia mungkin sehari sholat, sehari tidak, atau mungkin sehari sholat, seminggu tidak sholat. Ini sudah kita jelaskan hukumnya. Dan itu masuk dalam kategori dosa besar, karena dia tinggalkan takasulan, malas-malasan. Dan kemudian juga sudah kita jelaskan tentang hukum orang yang sengaja membangkang, menganggap tidak ada perintah kewajiban sholat, itu kufur secara ittifaq ulama, sebagaimana dinukil juga dari Asy-Syaukani rahimahullah. Namun kali ini kita lebih sedikit detail membahas. Kita akan bahas bagian daripada sholat yang masuk juga dalam kategori dosa besar adalah melalaikannya. Apa yang dimaksud dengan melalaikan? Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ini beranjak daripada firman ini, kemudian nanti baru kita coba korek lebih dalam lagi beberapa dalil-dalil yang lain. Ayat yang sangat masyhur dalam surah Al-Ma'un, surah nomor 107 ayat 4 sampai ayat 5. Ini landasan bahasan kita. Kalau teman-teman mau lihat Al-Quran atau dicatat silahkan ya. Al-Ma'un 107 dan itu di ayat 4 sampai ayat 5. Berbunyi, Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu dalam bahasa Arab bisa berarti kecelakaan, kebinasaan, ya, kemudian tempat siksaan di api neraka. Ini mirip dengan firman Allah SWT, wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumaza. Ini wail ini ancamannya berat sekali. Kalau sudah ada istilah atau menggunakan kata wail dalam Al-Quran berarti semuanya itu siksaan, laknat, ya, kebinasaan, kehancuran, semua makna di situ. Allah mengatakan di sini wailun lil musallin, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, bahkan diancam siksa di neraka bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa orang sholat diancam? Seperti apa ini? Kok sholat tapi diancam? Lalu dikatakan itu ayat 4, ayat 5-nya alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Jadi bahasanya tentang masalah lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan juga Masruq bin Abi Ajdad atau Ajda tepatnya, dan juga selainnya dari para sahabat dan tabi'in, dinukil banyak perkataan dari mereka, tapi dua orang ini sudah cukup mewakili. Yang kurang lebih terjemahnya, orang yang dimaksud dengan sahun adalah orang-orang yang meninggalkan dan menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Sampai keluar dari waktu. Jadi ini lebih peka sedikit, lebih kepada orang yang lalai. Misalnya antum dengar azan duhur, udahlah nanti aja, 15 menit lagi, setengah jam lagi, 1 jam lagi, misal. Sampai akhirnya keluar dari waktunya. Tiba azan asar baru mau sholat. Nah ini sebenarnya dia tidak juga dikatakan mungkin 100% malas ya. Karena mungkin dia sibukkan dirinya dengan kegiatan dunianya, dengan meetingnya, dengan pekerjaannya. Dan dia tetap niat sholat. Tapi karena sampai keluar dari waktunya, maka ini diancam dengan wail. Ya. Ini menandakan berarti menunda-nunda saja ini sudah cukup ya, untuk masuk dalam kategori dosa besar. Dan kita tahu teman-teman sekalian bagaimana orang-orang yang suka menunda-nunda sholat ini, apalagi kalau sudah sampai pada level di atasnya malas. Pernah kita bahas itu ya, di awal-awal kita bahas dosa besar, mungkin masih di dosa besar kedua atau ketiga, itu dia malas dalam arti kata sehari sholat sehari tidak tadi. Kalau ini enggak, dia sholat tapi dia sering tunda-tunda, ini lebih peka sedikit. Itu juga disebutkan dalilnya dalam surah Al-Muddathir, surah nomor 54, surah nomor 74 ayat 38 sampai 47. Ini juga dalil kedua dari Al-Quran yang menguatkan bahasan kita. Surah Al-Muddathir, surah nomor 74 ayat 38 sampai 47. Bunyinya, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dikatakan tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya kecuali golongan kanan, karena mereka akan ada di surga.
orang-orang yang selalu patuh. Mereka bertanya satu sama yang lain nanti di surga tentang orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Dan akan ditanyakan kepada mereka yang masuk ke neraka itu, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakar? Salah satu nama neraka adalah Sakar, ya. Maka para ahli neraka menjawab, kami dahului dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami suka membicarakan hal-hal yang batil, hal dosa atau hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami juga mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Tapi potongan saksi bahasan kita adalah kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Bisa masuk maknanya memang dia melalaikannya atau meninggal. Tadi ya menunda-nunda nanti aja sebentar gitu ya. Sudah dengar azan nanti aja. Tidak ada sesuatu yang mendesak dia. Bukan karena sakit, bukan karena gempa bumi. Cuma malas saja, tunda-tunda begitu ya. Maka sampai keluar waktunya ini bisa masuk dalam kategori bahasan kita. Itu diancam di sini tentang atau akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan menyesal dengan itu. Juga dalil yang ketiga surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 43 yang berbunyi yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Ini ayat 42 sama 43 ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Al-Qalam surah nomor 68 ayat 42 sampai 43. Pada hari betis disungkapkan atau disingkapkan teman. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Ya, maka mereka tidak mampu atau tidak kuasa melakukannya. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan dan sungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud, maksudnya sholat. Tapi mereka sementara mereka dalam keadaan sejahtera. Tentu ini ada pendapat-pendapat ulama tafsir ya, tidak bisa kita nukil semua umumnya, tapi sudah umum kita bisa tangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengancam orang-orang yang sholat atau tidak sholat tadi, maaf ya. Jadi mereka dalam kondisi terhina, tertunduk hari kiamat, diperintahkan mereka sujud, mereka tidak mampu turunkan tubuh mereka untuk sujud. Karena memang di dunia dulu mereka diperintahkan tapi mereka tidak mau melakukannya.